siang Bu Sherly. Bu, hari ini jadwal Bu Sherly coaching ya? Ya, Oke. Nanti sebelum coaching dimulai, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh? Tapi hari ini kan Bu Sherly akan melaksanakan coaching ya. Kalau salah, bersama siapa Bu Sherly? bersama Pak Rangga sebagai coach saya. Saya sebagai host hari ini akan mendampingi Bu Sherly dengan Pak Rangga, Bu Sherly sebagai coach dan Pak Rangga sebagai coaching ya. Oke. Ada beberapa penilaian nanti yang akan saya lakukan saat Bu Sherly itu coaching Pak Rangga. Ini adalah beberapa rutin penilaian yang akan kita laksanakan. Jadi nanti selama Bu Sherly melakukan coaching bersama Pak Rangga, saya akan menilai beberapa penilaian. Oke. Contohnya pertama, saya akan bertanya dulu kepada Bu Sherly, apa saja yang akan Bu Sherly tanyakan gitu ya. Nanti saya akan menilai rubrik penilaian mana gitu yang bisa saya fokuskan gitu untuk menilai Bu Sherly nanti selama coaching. Oke, baik Bu Reva. Kalau dilihat dari rubriknya, berarti kompetensi coaching yang mau Ibu Reva observasi gitu ya, Bu Reva ya. Nah, yang dari ketiga kan kalau yang seperti kita ketahui kompetensi coaching itu ada 3, yaitu kehadiran kita sebagai coaching, lalu kita mendengarkan secara aktif, mendengarkan coach kita ketika dia memaparkan apa problemanya dan solusinya. Lalu yang ketiga itu menanyakan pertanyaan berbobot gitu ya Bu Reva ya. Ya, dari ketiga itu sepertinya yang agak menantang nih, saya mau lebih berfokusnya itu kepada mengajukan pertanyaan berbobot, karena mengajukan pertanyaan itu tuh agak lumayan sulit ya Bu Reva ya, karena iya, jadi harus dipancing lagi. Kita harus memang tadi berkaitan dengan tiga yang tadi saya sebutkan itu memang saling berkaitan. Jadi bagaimana ketika saya hadir penuh, ketika saya bisa mendengarkan coach dengan baik, berarti harusnya kemampuan bertanya saya tergali lagi untuk lebih mengetahui permasalahan dari coach saya. Jadi nanti saya lebih fokus ke pengajuan pertanyaan berbobot ya selama Bu Sherly melakukan coaching. Yang kedua, Bu Sherly sudah memfokuskan pada pengajuan pertanyaan yang berbobot ya. Jadi tujuan apa yang Bu Sherly inginkan, tujuan pengembangan apa yang Bu Sherly inginkan? Ya, jadi dengan observasi seperti ini berarti memang harus ada yang berkembang dalam diri saya gitu ya Bu Reva ya. Jadi seperti tadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena menurut saya itu ya, tadi saya kembali lagi, memang mengajukan pertanyaan itu untuk menjadi penanya itu membuat suatu pertanyaan itu tidak mudah. Kita pun kadang-kadang untuk melatih peserta didik kita untuk berlatih bertanya saja itu memang mengalami kesulitan. Dan saya itu tertantang untuk diri saya nih bisa tidak ya, saya sebagai coach bisa nggak melatih saya ketika proses coaching ini, melatih saya untuk bisa bertanya dengan pertanyaan yang berbobot yang memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coach saya, dan saya bisa memberikan pertanyaan lanjutannya. Jadi tidak hanya stuck di pertanyaan itu saja. Mudah-mudahan nanti perjalanan coaching Bu Sherly dengan Pak Rangga akan berjalan dengan baik. Nanti saya juga akan fokus dengan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot. Mudah-mudahan selama coaching nanti Bu Sherly bisa membuka pemikiran coachingnya atau Pak Rangga agar dia bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, saya doakan semoga Bu Sherly bisa melakukan dengan baik. Oke, terima kasih. Saya juga akan melakukan pasca observasi ya Bu Sherly. Jadi semoga berhasil. Oke, terima kasih Bu Reva ya. Baik, selamat siang Pak Rangga. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengadakan kegiatan coaching, ya, di mana kegiatan coaching ini akan menjadikan sesuatu hal yang kurang berkenan menjadi lebih baik, gitu ya Pak Rangga ya. Jadi perlu dipahami, kita ini bukan seperti saya lebih bagus, Pak Rangga lebih kurang dari saya, dan jadi kita bermitra, kita mencari sama-sama solusi. Gitu ya Pak Rangga ya. Sekarang Pak Rangga coba tunjukkan dulu duduknya, sudah nyaman, misalnya duduknya atau apa, mungkin kita biar kita bisa fokus gitu ya Pak Rangga ya. Sudah nyaman Pak Rangga? Jadi untuk kesempatan kali ini saya melihat nih, sepertinya ada sesuatu masalah yang Pak Rangga tidak bisa
bisa membantu di Parangga dengan permasalahan Parangga, kita sama-sama bicarakan. Jadi apa yang Parangga ceritakan saja, tidak perlu takut saya akan menghakimi, Parangga akan merasa sebagai yang tidak bisa apa-apa, kita semua punya kemampuan masing-masing. Jadi saya persilakan untuk Parangga untuk bercerita apa keluh kesah Parangga. Silakan Parangga. Terima kasih Bu sebelumnya sudah mengadakan sesi coaching. Jadi saya sangat berharap. Jadi ada permasalahan. Masalahnya seperti ini. Saya ini akhir-akhir ini kurang bersemangat dalam melakukan kegiatan mengajar. Jadi ketidaksemangatan saya ini didapat karena peserta didik saya yang sepertinya kurang apa namanya ketika saya mengajar gitu, mereka 3 orang ini itu berulang-ulang tidak bisa itu masalah. Jadi ini bisa saya simpulkan ya Pak ya, Parangga ini ceritanya mempunyai kegundahan hati ketika Parangga masuk ke kelas seperti tidak bersemangat gitu ya Parangga, karena 3 anak yang memang membuat Parangga itu merasa saya itu tidak nyaman, jadi tidak semangat. Sekarang bisa diceritakan lebih dalam lagi apa sih, kenapa sih 3 anak ini Parangga? Jadi gini, mereka ini ngobrol. Nah, kemudian yang saya ajarkan itu saya lontarkan ke mereka. Saya berikan pertanyaan kepada mereka dan saya kondisikan supaya mereka tetap fokus pada pengajaran saya. Nah, setelah saya lakukan hal-hal seperti itu, nah, kemudian setelah alasan sumat itu 3 anak ini yang tadi yang saya ceritakan tadi, itu nilainya di bawah ketercapaian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, itu yang membuat saya jadi berarti diadakan remedial. Ketika diadakan remedial, ternyata hal itu terulang kembali gitu. Nah, itu begitu. Jadi perlu saya mungkin begini Pak, koreksi kalau jika saya salah ya Pak ya, berarti 3 anak Bapak ini membuat Bapak sepertinya mungkin sedih sebagai pendidik gitu ya Pak ya, karena Bapak sudah memberikan treatment yang baik kepada anak ini, ketiga anak ini, lalu Bapak sudah memberikan usaha-usaha ya Pak ya untuk membuat anak ini menjadi lebih baik, paling nggak mencapai tercapaian tujuan pembelajaran gitu ya Pak. Ternyata diberikan remedial pun memang 3 anak ini juga seperti ini ya Pak ya. Iya, memang kalau saya kalau kita sebagai guru memang sepertinya gimana perasaannya ya Pak. Nah, sekarang kalau menurut Bapak nih dari yang tadi Pak ceritakan nih Pak ya, kita udah bercerita, jadi kita udah bicara. Berarti Bapak percaya dengan saya, ya Pak ya kan? Apa sih tujuan Bapak bisa apa sih yang Bapak ingin capai gitu Pak ya, tujuan Bapak ketika kita melakukan coaching ini, apa yang Bapak inginkan dari kegiatan kita ini? Jadi ini Bu ya, jadi tujuan saya ingin melakukan sesi coaching ini, saya ingin agar 3 murid saya itu dapat menerima pembelajaran saya dengan baik, sehingga keluaran atau output mereka itu sama dengan peserta didik yang lain. Artinya mereka minimal dalam kategori cakap di kriteria tercapaian tujuan pembelajaran itu. Oh seperti itu. Oke Pak. Jadi kita sepakat dulu nih Pak ya. Jadi pusat permasalahan kita adalah Bapak menginginkan peserta didik yang 3 yang ini tadi ini ya, yang tadi bermasalah Bapak bilang itu ingin mempunyai kecakapan yang memang paling nggak sama dengan teman-temannya yang lain, supaya Bapak juga bisa paling nggak permasalahan ini bisa diselesaikan gitu ya Pak ya. Jadi kita udah sepakat nih. Jadi kita fokus ke permasalahan itu ya. Nah, kalau menurut Bapak nih ya, dari yang tadi permasalahan tadi, kira-kira ya Pak ya, Bapak punya kira-kira Bapak punya senjata apa, kekuatan apa yang Bapak punya untuk mensiasati, untuk berstrategi supaya anak-anak kita ini nih ya, yang 3 ini tuh bisa sepertinya mencapai tadi kecakapan yang Bapak inginkan. Jadi saya punya apa ya, kelebihan dalam berteknologi. Saya bisa menggunakan macam-macam teknologi, misalnya seperti Zoom, kemudian saya bisa menggunakan Microsoft, saya juga bisa menggunakan Google Meeting, dan juga beberapa aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Kahoot, Quizzes, kemudian saya juga bisa menggunakan Google Form dan sebagainya yang memang
dapat saya gunakan untuk masing-masing peserta didik saya dalam daring. Oh gitu, berarti itu udah bagus banget loh Pak menurut saya. Istilahnya apa yang Bapak punya, karena tidak semua guru mempunyai kompetensi seperti itu. Bapak udah luar biasa. Bapak punya mau strategi dengan Kahoot, dengan Google Meet, dengan Zoom seperti itu tuh udah luar biasa sekali. Nah, itu memang kekuatan itu yang harus Bapak berikan, dan bagaimana nanti Bapak bisa aplikasikan ke murid. Dan kalau misalnya gini Pak, tapi Bapak mempunyai rasa kegundahan, kok nggak berhasil ya dengan apa yang saya punya, ternyata tidak membuat anak-anak yang 3 ini mencapai kecakapan tersebut. Nah, kenapa sih Pak? Maksudnya hambatan atau kendala apa yang membuat Bapak itu merasa ada yang kurang nih di sana? Jadi saya itu mungkin ya, saya kurang menggojok mereka, ya, kurang memberikan waktu, karena kadang-kala saya diberikan tugas lain sehingga waktu untuk mengajar mereka seperti remedi itu kurang. Nah, jadi mungkin siasat saya itu, jadi gimana ya Bu ya, ketika saya melakukan remedial, kemudian tiba-tiba ada tugas dari kepala sekolah, ada tugas dari pelatihan, sehingga saya harus meninggalkan anak-anak tersebut, dan anak-anak tersebut jadi menurut saya dari penjelasan saya tadi, saya merasa bersalah juga, karena mereka jadi tertinggal akibat saya juga. Jadi istilahnya dengan hal tersebut Bapak menyadari gitu ya Pak ya, istilahnya tidak semua orang mempunyai bisa menyadari kesalahannya, kelemahannya gitu, tetapi kita bisa gali tuh Pak, dari kelemahan itu bisa kita jadikan kekuatan kita untuk merubah yang tadinya Bapak termindset saya merasa gagal, tetapi bisa jadi saya mempunyai kekuatan yang baru untuk kita. Tapi dari kelemahan tersebut bisa kita gali lagi, mungkin ada lagi Pak selain itu. Jadi yang selain itu ya, saya juga punya metode pembelajaran yang mungkin anak-anak tersebut kurang gitu. Kalau saya lihat ya, anak-anak yang 3 ini mereka kinestetis gitu, karena mereka nggak bisa diam, terus segala macam, kemudian mereka nyelam jalan, dan harus beberapa kali saya harus memperingatkan mereka supaya mereka duduk di tempat masing-masing. Nah, itu terjadi berkali-kali. Jadi seperti itu. Jadi mungkin kekurangannya saya memang menggunakan metode pembelajaran yang mengajarkan kemampuan visual dan juga menggunakan audio. Jadi kita udah tahu nih dari masalah tadi, kita sudah melihat dari kelebihannya Pak Rangga, dari kelemahannya Pak Rangga, jangan dijadikan sebagai penghambat di Pak Rangga kan. Dari kelebihan dan kekurangan, kira-kira kita mau berstrategi apa nih? Ini rencana kedepannya nih, rencana kedepannya supaya ini tidak terjadi lagi gitu Pak Rangga. Kira-kira dari kelebihan dan kekurangan yang tadi dimiliki, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan, mungkin bisa dijelaskan, kita bisa sama-sama menggali rencana apa yang akan Pak Rangga rencanakan untuk bermain. Jadi saya punya rencana seperti ini, karena yang pertama basis kekurangan saya adalah waktu, ya secara real time itu saya tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Mungkin dengan kelebihan saya tentang penggunaan teknologi, karena 3 anak ini juga kadang-kadang yang saya amati mereka suka main game. Nah, mungkin saya akan menggunakan Quizzes, Kahoot gitu ya, untuk mensiasati agar mereka mau belajar, tetapi di waktu yang lain gitu ya, yang kita sama-sama sepakat dengan saya dengan mereka sepakat di waktu misalnya hari Sabtu atau Minggu gitu ya, saya luangkan waktu sekitar 30 sampai 1 jam gitu ya. Dan berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, mungkin saya akan menggunakan metode pembelajaran yang berbasis kinestetik. Saya juga akan meninggalkan, jadi nggak di kelas ya, mungkin saya akan keluar kelas. Kebetulan pembelajaran kali ini adalah tentang mengamati tumbuh-tumbuhan. Nah, itu akan saya jadikan modal untuk diaplikasikan di kelas. Sudah keren banget loh Pak Rangga. Jadi Pak Rangga memaksimalkan kelebihan yang dimiliki oleh Pak Rangga, dan Pak Rangga meninggalkan hal-hal yang tadi ceritanya kendala ya, sama buat Pak Rangga gitu ya. Kira-kira
saya mengenai keyakinan Parangga dari tadi itu udah keren banget. Kalau menurut saya itu keren banget. Jadi kalau menurut Parangga yakin nggak dengan apa yang akan Parangga lakukan dengan misalnya tadi keluar dan melayani gaya belajar dia itu estetik gitu ya. Bapak mempunyai keyakinan dengan strategi yang Bapak buat itu apakah akan berhasil? Oke, kalau keyakinan pasti, karena saya yakin, saya punya gambar ke depan, punya visualisasi atau visioner saya itu, bahwa anak-anak ini saya yakin mereka itu bisa, akan tetapi bagaimana caranya itulah. Maka tugas kita ya, terutama saya setelah tadi melakukan coaching itu saya jadi tercerahkan gitu ya. Jadi menemukan, oh ternyata di bagian ini saya kurang, oh saya punya kelebihan ini, oh jadi saya harus menggunakan strategi ini. Jadi yang saya yakin dengan tadi saya mengamati strategi saya, mereka suka game gitu ya, jadi saya akan menggunakan puisi dan juga takut, dan akan saya siasati permainan-permainan yang baru ya. Kemudian mereka juga punya estetik. Saya yakin dengan kita keluar kelas mungkin ya mereka juga akan tidak bosan gitu ya. Mereka akan terfasilitasi sesuai dengan gaya belajar. Luar biasa Parangga, saya jadi tertantang juga ya untuk melakukan apa yang Parangga lakukan. Tapi bagus sekali ya. Jadi setelah Parangga sudah yakin nih, kira-kira nih Parangga saya ingin menanyakan kapan kira-kira ya rencana strategi ini yang akan kapan Bapak aplikasikan di kelas? Mungkin karena apa ya, saya harus mematangkan belajar saya ini. Jadi kemungkinan besar itu 2 hari. Jadi mungkin hari Kamis saya akan aplikasikan, saya akan rencanakan dulu membuat beberapa pelajaran, dan kemudian mempersiapkan untuk Sabtu atau Minggu nanti, tentunya dengan sepakatan dulu terlebih dahulu ya, dengan ketiga periksa ini apakah mereka mau belajar di luar waktu pembelajaran yang efektif, apakah mereka mau mengorbankan hari libur mereka itu yang hanya 3 bulan ke 1 jam saja bersama saya agar mencapai KKTP tadi. Jadi itu semua untuk tujuan awal tadi saya ingin coaching itu. Luar biasa Parangga. Saya merasa Parangga ini sudah mempunyai komitmen yang kuat ya Parangga. Berarti ini 2 hari ke depan berarti Parangga akan melaksanakan nih ya pembelajaran yang seperti Parangga rencanakan tadi gitu ya, komitmennya, karena komitmen itu penting karena kalau kita punya masalah kita ingin merubahnya, dan itu kita harus berkomitmen gitu ya Parangga ya. Nah kalau misalnya gini Parangga nih, kita nih Parangga udah tercerahkan, berarti kan ada dampak positif dari proses coaching ini ya Parangga ya. Nah setelah Parangga melakukan strategi yang tadi itu, yang Parangga ceritakan tadi, apakah Parangga akan melakukan coaching dengan apa sebagai tindak lanjutnya seperti ini lagi atau yang sudah cukup? Ya, tentunya harus Bu ya. Karena ketika saya melakukan coaching seperti ini, saya juga harus membuktikan gitu, apa yang saya lakukan itu ternyata membuahkan hasil. Nah, jadi proses coaching ini sebenarnya sangat penting sekali menurut saya. Dan saya akan membuat laporan dari laporan apa yang sudah saya lakukan untuk ke Ibu nantinya, supaya nanti akan ada tindak lanjut selanjutnya. Dengan nanti coaching berikutnya kita bisa berefleksi ya Pak ya, kita berefleksi apa yang sudah dilakukan berhasil atau tidak gitu, dan bagaimana nanti tindak lanjutnya itu bagaimana. Itu memang yang saya harapkan sebagai coaching Bapak ini, sebagai coach dari Bapak ini untuk apa nih tindak lanjut dari proses kita ini. Jadi terima kasih sudah bercerita dengan saya. Jadi sukses selalu untuk Parangga, sukses dengan strateginya, dan nanti setelah ini nanti kita bisa setelah dilaksanakan kita bisa ketemu lagi. Siap. Semangat terus. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih banyak. Oke, Bu Sari, tadi saya sudah melihat hasil coaching yang saya bersama ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya pasca observasi yang saya lakukan. Tadi yang dilakukan bersama Anda, Anda bisa diceritakan kepada saya apa saja yang sudah dilakukan? Terima kasih Eva. Pertama saya mau
melatih saya juga untuk memang kita itu jangan berbesar hati ketika kita mempunyai ilmu yang lebih besar gitu ya. Lalu di situ saya melakukan coaching dengan alur tirta gitu ya. Dari tadi saya pada awal saya membuat nyaman dulu nih sama Parangga. Ketika Parangga datang saya membuat nyaman agar Parangganya itu bisa bercerita tentang apa yang dia rasakan, apa yang keluhan Parangga yang keluhan kepada saya, lalu bagaimana dia saya sebagai coachnya itu tidak membuat dia takut seperti itu. Lalu dengan alur tirta tersebut saya menanyakan dulu pertama tujuannya saya tanya ketika Parangga selesai menceritakan tentang permasalahannya, yaitu beliau itu mempunyai permasalahan ada 3 peserta didiknya yang memang menurut Parangga kurang dalam penerimaan, dalam kecakapan dalam belajar, sehingga terjadi yang namanya ketidakcapaian tujuan gitu ya. Lalu setelah itu ketika Parangga setelah menceritakan, saya bertanya mencoba untuk bertanya apa yang terjadi sama 3 anak ini, karena tadi Parangga pada awal tidak menceritakan. Saya berusaha bertanya, menggali lebih dalam lagi, saya bertanya lagi agar Parangga menceritakan nih mengapa ada permasalahan 3 anak ini. Lalu saya pada tujuan itu saya menyepakati dulu sama Parangga. Setelah Parangga menceritakan dan saya menyepakati apa nih akan kita capai dari proses coaching ini, dan kami pun mendapat kesepakatan Parangga ini ingin mau 3 anak ini mencapai kecakapan belajar yang memang maunya tuh seperti teman-temannya yang lain. Berarti kan harus ada, berarti itu udah ada masalahnya Bu Reva ya. Lalu pada tahap yang kedua yaitu identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah saya menggali nih tidak hanya kelebihan maupun saya juga menggali kekurangan. Saya tanya kelebihannya Parangga apa. Parangga menyebutkan saya mempunyai kompetensi berbidang IT, gitu ya, teknologi dengan beberapa aplikasi yang bisa dia gunakan untuk meningkatkan pembelajarannya Parangga, dan itu memang saya apresiasi tadi. Lalu yang berikutnya setelah saya menggali keahliannya saya menggali lagi kelemahan yang dimiliki Parangga, apa sih kendalanya gitu loh, kenapa Parangga merasa 3 anak ini tuh menjadi kok tidak sesuai dengan harapannya seperti itu. Lalu Parangga mengatakan bahwa kurangnya waktu, kurangnya fokus kepada apa yang dia inginkan, karena katanya tadi terkendala dengan tugas tambahan ataupun pelatihan yang diikuti, keaktifan yang dia di luar gitu ya. Lalu memang dari situ dari kelebihan dan kelemahannya kita menggali. Saya mengajukan pertanyaan lagi nih, berdasarkan kelebihan dan kekurangannya kira-kira apa nih yang harus ditingkatkan. Jadi saya menggali lebih dalam lagi dari apa yang Parangga punya dan kekurangan yang Parangga juga punya, dan itu bisa menjadi kekuatan bagi Parangga. Dan itu saya mengajukan itu sama Parangga, dan Parangga sendiri itu tadi menjawabnya dengan akan memberikan pembelajaran yang memang tidak hanya berbasis pada kelas saja, tapi dia keluar karena katanya 3 anak ini tuh mempunyai daya belajar kinestetik seperti itu, dan dia akan memberikan pertanyaan-pertanyaan memakai aplikasi yang luar biasa bagus dan puisi ya gitu ya. Jadi terus lalu setelah itu saya sudah menggali apa yang pertanyaan tentang masalahnya, jadi sudah terjawab, dan akhirnya rencananya dia apa. Tahap berikutnya beliau akan bilang, oh saya dalam 2 hari saya akan melaksanakan ini, dan merasa yakin bahwa strategi yang Parangga hasilkan itu adalah strategi yang baik yang akan menjadi solusi bagi permasalahannya. Dan akhirnya saya mengajukan komitmen pertanggungjawaban akan apa yang dia yakini tadi menjadi sesuatu hal yang memang harus dilakukan sama Parangga untuk memperbaiki masalahnya, menyelesaikan permasalahan yang Parangga ada di Indonesia. Baik sekali, tadi saya juga melihat teknik coaching Bu Selda itu udah sesuai gitu ya. Tadi ada beberapa penilaian yang saya berikan beritahu catatannya. Tadi selama coaching juga saya melihat Parangga dan Bu Selda itu nyaman gitu ya, emosi
sekali obrolannya tuh menarik. Nah, ini ada beberapa catatan yang saya catat selama Bu Sally melakukan coachingnya. Tolong beritahu kalau ada yang salah. Tadi Bu Sally memang sudah memberikan, awal-awal tuh sudah memberikan rasa nyaman dulu kepada Pak Rangga dengan cara yang senyaman mungkin. Ayo Pak Rangga, posisi duduknya didengarkan, jadi Bu Sally juga melakukan seperti itu saja sudah membuat Pak Rangga sendiri nyaman. Terus Bu Sally juga tadi sudah memberikan apa ya, kalau saya itu sebagai coach, Pak Rangga sebagai coach, ada timbul keterbukaan. Nah, di situ tadi saya senang sekali Bu Sally dengan benar memberikan fokusnya adalah mengajukan pertanyaan dulu. Nah, di sana tadi Bu Sally memang menarik terus memberikan apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang membuat Pak Rangga itu terbuka gitu pemikirannya, sampai tadi sudah tujuannya sudah terjawab dengan Pak Rangga, kekuatannya juga sudah, kendalanya pun sudah. Ternyata tuh Pak Rangga tuh dengan pertanyaan dari Bu Sally tadi, Pak Rangga tuh ternyata menyadari dirinya juga gitu. Kalau saya tuh selain punya kekuatan juga selain punya kelemahan. Itu bagus sekali karena belum tentu seorang coach bisa membuat si coachingnya itu sadar diri secara tidak langsung. Tapi Bu Sally itu melakukannya dengan cara yang santai gitu, tanpa harus menjudge secara langsung kalau misalnya Pak Rangga tuh punya kelemahan. Itu bagus sekali. Terus sampai Pak Rangga juga memberikan rencana-rencana pembelajaran ya tadi juga dengan menggunakan games ya dalam pembelajaran, ada outing class juga. Terus waktunya dalam 2 hari itu bagus sekali ya, karena Pak Rangga itu secara tidak langsung dia berpikir untuk segera melakukan kegiatan ini gitu, agar 3 murid yang tadi itu mempunyai output yang sama, mempunyai kecakapan yang sama dengan yang tadi. Terus refleksi yang tadi Bu Sally lakukan adalah dengan Bu Sally bertanya kepada Pak Rangga, apakah akan ada coaching selanjutnya gitu. Itu Bu Sally sudah menanyakan langsung kepada Pak Rangga. Jadi benar-benar bisa apakah sudah benar observasi yang saya lakukan tadi? Saya rasa sudah cukup datanya sudah pas sekali dengan tadi yang saya ceritakan. Saya juga senang sekali karena Bu Sally sudah bisa membuktikan penilaian yang akan saya fokuskan untuk mengajukan pertanyaan yang berbeda. Nah, dari kegiatan tadi, dari observasi, melaksanakan coaching sama pasca, kira-kira ada nggak sih kompetensi apa lagi gitu yang Bu Sally inginkan gitu, agar Bu Sally nanti ke depannya untuk menjadi coaching yang lebih baik? Ada lagi nggak kemampuan apa gitu yang Bu Sally inginkan? Kalau yang tadi itu kan tadi fokusnya kita kan mengajukan pertanyaan berbeda. Ya, menurut saya tadi saya merasa berhasil. Dengan saya berhasil menggali apa yang diinginkan Pak Rangga, apa yang dicari tadi yang kayak tadi ngeblend antara kekuatan dan kelemahan menjadi kekuatan baru untuk Pak Rangga. Jadi saya rasa untuk itu sebelumnya sepakat saya berhasil. Tapi ya itu dia, ternyata dalam proses coaching tadi saya ini ada lagi nih satu kompetensi memang saya mau kembangkan, yaitu adalah saya menyiapkan diri saya hadir penuh ketika lagi proses coaching, karena memang untuk menghadirkan diri kita sebagai coaching itu memang saya rasa tadi tidak gampang. Saya harus fokus pada satu tempat itu, saya tidak boleh yang namanya pegang handphone. Kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Saya sebagai observer, Bu Sally sebagai host, dan Pak Rangga sebagai coaching. Mudah-mudahan Bu Sally sebagai coach bisa lebih mengembangkan lagi kompetensinya agar menjadi coaching bagi coach yang lain. Terima kasih Bu Sally.